Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelasnya. Ya. Jadi berdua selesai, jadi ibu akan terlebih dahulu ibu akan mengabsen langsung dulu ya. Darna Fitri Ramadanti, Sunarti, Rina Anggriana, Fauzia, Wiswahyuni, Mariati, Mardatila, Rismayanti, Astuti, Arfa Melina, Sri Wahyunita, Yusriana, Jirawati, Ummu Kalsum, Sulistiana, Sumiati, Kamila. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Baik, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar IPA dan materinya yaitu ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, jadi ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu yang mana sih itu makhluk hidup? Apakah kalian tahu yang mana itu makhluk hidup? Ya, manusia, ya hewan, dan ya tumbuhan. Jadi itu makhluk hidup. Ciri-cirinya makhluk hidup yaitu apa? Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup di sini yaitu ada memerlukan makanan ya. Jadi makhluk hidup juga memerlukan makanan. Jika makhluk hidup tidak makan, maka makhluk hidup akan mati. Makhluk hidup ini memperoleh makanannya yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Ya, hewan itu memperoleh makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan lain ya. Misalnya contohnya itu ada misalnya ular ya. Ular itu kan biasa makan ayam dan apa ya, pokoknya itu. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu misalnya manusia. Bayi kan itu manusia itu dari bayi sampai dewasa. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Bayi dan terus yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Ya, hewan itu makhluk hidup juga bergerak. Yang mana sih itu bergerak? Ya, lari, jalan, itu bergerak. Jadi makhluk hidup juga dapat bergerak karena mempunyai alat gerak ya, seperti kaki, itu contohnya ayam, kucing, kuda, dan singa. Kalau yang memiliki sayap itu burung, kupu-kupu, capung, dan kelelawar. Terus yang memiliki sirip itu apa? Ya, ikan. Apa lagi? Hiu. Terus ya lumba-lumba. Itu yang memiliki sirip. Terus ada juga yang tidak memiliki alat gerak, yaitu mereka itu menggunakan otot perut. Itu misalnya apa contohnya? Sikut, ular, cacing ya. Terus pada tumbuhan itu gerak tumbuhan kan sangat lambat ya, dan tidak disertai perpindahan tempat. Jadi contohnya itu gerak tumbuhan akan menuju sumber air di dalam tanah, gerak membelit batang, gerak daun lantoro tanpa kayu apabila hari sudah sore. Kalian pernah lihat pasti kan?
gerak bumi matahari yang mengikuti arah pergerakan cahaya matahari. Ya, tuh. Makhluk hidup juga ciri-cirinya yaitu bernafas. Jadi manusia bernafas ya. Kalau tidak bernafas itu mati. Contoh bernafas di sini, makhluk hidup yang bernafas manusia. Manusia saat bernafas, manusia menggunakan apa kalau bernafas? Paru-paru, ya. Paru-paru juga menghirup asap oksigen dan mengeluarkan zat asam arang, karbon dioksida, ya. Oksigen pada manusia itu masuk melalui hidung menuju tenggorokan, kemudian masuk pada paru-paru, ya. Kemudian hewan bernafas menggunakan paru-paru. Hewan yang bernafas dengan paru-paru yaitu hewan yang di darat, misalnya kucing, burung, sapi, harimau, dan kambing. Yang kedua itu insang. Insang ini contoh hewannya apa? Ya ikan ya. Ikan, lumba-lumba, dan kura-kura. Jadi yang keempat itu bernafas menggunakan kulit. Hewan yang bernafas menggunakan kulit yaitu ada cacing, katak, bisa juga yang itu. Lalu tumbuhan di sini seluruh permukaan tumbuhan itu dapat digunakan untuk bernafas. Saat bernafas tumbuhan bukan mengisap oksigen ya, melainkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Karbon dioksida masuk melalui mulut, daun stomata atau melalui celah batang. Ya, oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan digunakan untuk pernafasan makhluk lainnya termasuk manusia dan hewan. Lalu yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak itu untuk mempertahankan jenisnya, menghasilkan keturunan, ya. Jadi cara berkembang biaknya itu berbeda-beda. Yang pertama itu ada ayam. Ayam itu bertelur, melahirkan, bertelur beranak, itu ada. Dan yang tumbuhan itu berkembang biak dengan cara biji itu contohnya kacang, mangga, padi, sama jagung juga biji. Terus ada juga yang menggunakan tunas. Contoh tumbuhannya itu apa? Bambu, pisang, dan ya sukun. Yang keempat ada akar. Akar ini contoh tumbuhannya itu biasa ada yang ditanam ya, contohnya itu kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan ada juga yang menggunakan batang, yaitu cocok bebek. Ada juga yang menggunakan daun, yaitu singkong dan tebu. Ada juga peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan itu dapat bereaksi jika diberi rangsangan ya. Contohnya itu mengedipkan mata ya. Contohnya itu manusia yang jika ada debu yang masuk di matanya itu pasti akan berkedip ya, Nah, termasuk tumbuhan juga begitu akan terpeka terhadap rangsangan itu seperti pernah melihat tumbuhan putri malu. Putri malu itu jika disentuh akan menutup daunnya disebabkan mungkin karena rangsangan. Ya, jadi sekarang ibu akan menjelaskan dari kebutuhan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup juga mempunyai kebutuhan. Salah satu kebutuhannya makhluk hidup yaitu makhluk hidup juga membutuhkan makanan, minuman, udara, tempat tidur, dan cahaya matahari. Jadi makhluk hidup yang manusia dan hewan juga memerlukan makanan sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dan jika tidak makan kita menjadi
lemas dan hampir mati. Dan manusia dan hewan juga itu tidak boleh kekurangan makanan. Jadi kalau sering kekurangan makanan itu akan menyebabkan tubuh tidak sehat, lemah, kurus, mudah terserang penyakit. Dan yang kedua, makhluk hidup membutuhkan air. Makhluk hidup juga tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Manusia, hewan, dan tumbuhan pasti membutuhkan air. Air itu manfaatnya apa? Untuk minum, menyiram bunga, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hewan juga membutuhkan air untuk minum, mandi, dan sebagai tempat tinggal. Ya, ada kan hewan tinggal di air? Ya, dan tumbuhan juga membutuhkan air bagi tumbuhan itu berguna untuk menyegarkan tumbuhan dan melarutkan zat makanan agar mudah diangkut ke seluruh bagian tumbuhan. Jika kekurangan air, tumbuhan itu akan menjadi layu dan akhirnya mati. Ya, jadi makhluk hidup juga itu membutuhkan udara. Udara juga itu merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Dalam udara ini terdapat oksigen yang berguna bagi pernapasan makhluk hidup. Dan juga makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal, ya. Kalau tidak ada tempat tinggal, ya mereka akan terlantung di jalan, tidak ada tujuan. Semua makhluk kan mempunyai tempat hidup masing-masing. Manusia dan hewan darat hidup di darat, mulai dataran rendah hingga dataran tinggi. Sedangkan hewan air itu hidupnya itu di sungai, di kolam, hingga perairan yang seperti laut. Fungsi tempat hidup bagi makhluk hidup ini penting. Bagi hewan sebagai tempat mencari makanan dan tempat tinggal, berlindung dari musuh, ya. Banyak sekarang itu banyak perburuan liar, ya, jadi mereka berlindung dari sengatan matahari, terpapar hujan, serta sebagai tempat membuang sarang. Dan yang kelima, makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari itu merupakan sumber tenaga yang paling besar di bumi. Semua makhluk hidup memerlukan cahaya matahari. Manusia dan hewan sangat membutuhkan cahaya matahari sebagai penerangan dan menghangatkan tubuh. Tumbuhan juga memerlukan cahaya matahari itu sebagai membuat makanannya sendiri. Ya, jadi ibu akan memberikan tugasnya itu seperti menanam kacang hijau. Setelah ditanam kacang hijaunya, ibu akan memberikan tugasnya yaitu bukan suruh menanam tumbuhan kacang hijau. Jadi kacang hijau itu kan kalau ditanam akan menjadi toge, ya. Sebentar ibu akan membagikan lembar tugasnya. Jadi setiap tumbuh itu dicatat, ya, lalu sampai mana. Jadi dikumpulkan minggu depan, ya. Mungkin pembelajaran hari ini cukup. Kalian paham kan? Semoga apa yang ibu berikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.